healing is something that happens setelah lo kena trauma. Whether traumanya itu besar atau kecil ya beda-beda gitu. Libur nih, lagi musim libur. Terus bokap gue belum berangkat kerja. Gue tuh, aduh gue bakal disuruh apa lagi ya. Gue bakal kena apa lagi. Begitu bokap berangkat. Karena suffering itu the best way untuk crack your ego. Moto low profile, high profit. Karena suara gue udah nyampe again UK, India, Singapura, KL. Karena dari awal sampai akhir kehidupan manusia, orang pasti akan ngejudge dan dijudge gitu loh. Terus kalau lo dijudge, lo mau apa? Lo mau nangis, lo mau nuntut, atau lo mau move on? Jadi Gen X ini kita nggak peduli. Kalau gue bisa masuk kemanapun dengan gaya ini, itu karena confidence gue udah tinggi. Karena ya kan, gue mengakui Gen X tuh punya confidence level yang lebih di atas milenial. Tapi jangan salah, kita peduli apa kata orang, ya kan? Tapi kita nggak obsessed. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing anthem lagi bareng sama temenku zaman waktu di radio Kiss FM sekitar tahun, ya kurang lebih 1 dekade yang lalu lah gitu ya. Please welcome Johnny White. Thank you. Terima kasih loh sudah diundang sini. Dia ini adalah seorang voice actor, seorang penyiar yang sempat ada program khusus tuh namanya Johnny English Johnny gitu. English, saking dia doang yang paling jago bahasa Inggrisnya di satu radio station itu. Thank you. Ya. Long time ago, 1 dekadaan yang lalu lah, plus minus ya. Iya, Johnny apa kabar? Baik, gimana Andari kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Excited banget gue ketemu lo karena terakhir ketemu udah lama banget dan I really appreciate your presence here. Thank you. Luar biasa. Pokoknya gue begitu dikabarin, Johnny ikut ini yuk, my podcast. Gue langsung menghitung hari. Calm down, aduh ini gue ngomong apa ya kira-kira, oke. Tapi nama panjang lo tuh sebenarnya siapa sih, John? Nama lahir gue itu Saladin Yudono, karena kan nyokap Jawa Timur ya. Cuman karena bokap itu sangat mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam zaman dulu. Cuman jangan obvious Salahuddin atau Salahuddin, jadi Saladin seperti orang-orang Inggris dan yang perang salib. Saladin bro. Cuman ya gitu, dicenginnya banyak dari kecil. Karena panggilan gue kan Adin kan. Oh iya benar. Saladin, kapan lo benernya? Gitu kan. Apalagi nama terakhirnya Yudono. Do you know? You don't know? Gitu. Jadi ya gitulah. Tapi karena kebutuhan radio diganti Johnny White. Oke, dan akhirnya sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Coba diceritakan dong, kesibukannya apa aja nih lo sekarang? Kalau sekarang setelah 23 tahun siaran, gue pensiun dari radio ya. Dan gue fokus ke voice over work. Apapun yang butuh suara gue laksanakan. Dan gue juga ngajar untuk siaran, teknik vokal, script writing sedikit. Dan juga ngajar voice over buat either junior atau siapapun yang ingin belajar jadi VO talent. Berarti awal itu semua karena lo siaran radio dulu nih ya? Radio, karena side effect-nya penyiar radio kan jadi MC, jadi VO talent, jadi announcer live, ya kan? Jadi ya itulah plus minusnya. Cuman ya meskipun kadang side job-nya lebih menghasilkan, kita kan harus stay di radio ya supaya ingat selalu. Ya kan? Alasannya itu ya? Base-nya tuh harus selalu, kita nggak boleh kacangin lupa kulit lah intinya kan. Tapi emang di radio itu pembentukan karakter juga sih ya. Karena kan ada radio personality. Bener. Kan? Kita jadi tahu arahnya nih, kita tuh cocoknya tuh ngebawain sesuatu yang seperti apa sih. Topik-topik itu yang paling cocok di kita tuh apa sih. Karena ketika gue juga udah jauh dari radio gitu kan. Cuma kayak fokus freelance MC aja gitu. Karena ketika kita nge-MC kita kan ngikutin eventnya, kebutuhannya nih seperti apa sih MC yang seperti apa. Jadi kita kayak bunglon aja gitu ganti-ganti. Tapi ketika kita punya base-nya ada radionya, kita jadi ada pakemnya gitu. Betul. Dan kita kan digodok ya. Jadi begitu nge-MC ternyata mirip ini ya, ada opening, ada isi, ada closing gitu kan. Jadi ya udah, ya base-nya bagus. Dan kita lihat semua presenter TV atau siapapun pasti yang the best tuh punya background radio. Karena dapat naturalnya, cara ngomong yang natural, terus lebih intimate gitu kan. Iya. Nah terus sebagai voice actor ini kan kayaknya sampai sekarang lo jadi fokusnya ke voice actor nih. Apa yang membuat lo tuh akhirnya jadi fokusnya ke situ gitu? Ya karena setelah sekian lama voice
jadi voice over talent atau voice artist ya, seniman VO bukan artis ibu kota gini. Voice artist itu satu bidang yang gue benar-benar bisa konsisten dan selalu excellent. Itu menurut gue. Karena sebagus-bagusnya kita siaran dulu ya, live, real time live, kan kadang 3 jam, 4 jam, 5 jam. Yeah. Lo pasti akan membuat kesalahan. Either lo keselip ngomongnya, atau lo salah mixing, atau lo lupa. Klien, gue lagi ngomong sama klien dari mana ya, begitu sampai gitu kan. Itu nggak sustainable untuk waktu yang lama. Dan kan siaran MC it's a physical thing ya. Kadang lo makin tua speed lo berkurang, mungkin stamina lo berkurang. Sama kayak MC juga, karena gue mengidap sebuah penyakit dan gue suka tremor. Pernah gue dapet job 5 kota untuk MC produk susu kaleng. Hari pertama di Jakarta kok tangan gue gak bisa berhenti. Oh ternyata gue gara-gara penyakit itu gue jadi gak enak, sorry ya. Akhirnya di cancel job 5 kota itu. Tapi gue dibayar untuk sekali itu kan. Cuman ya oke, gak apa-apa, gue bisa berhenti jadi MC. Tapi gue bisa fokus ke VO. Karena itu yang gue bisa konsisten selalu bagus lah. Oke, berarti yang paling favorite nih kayaknya dia kerjaan lo sebagai voice actor ini. Bener, karena kalau gue inget zaman nge-MC dulu harus technical meeting, cari wardrobe, cari kostum. Ya gue ngerti itu, it's part of it ya. Cuman, aduh, gue masih ada kemeja, ada berapa ya? Harus beli lagi nggak ya? Ya gitu. Cuman ya kalau VO kan, ya kita bisa do our best meskipun orang kan ngeliat, oh penyiar tuh ini ya nggak harus rapi, nggak harus ini, boleh pakai baju bebas. Ya benar, cuman kita kan karena kadang ketemu klien nih, kita harus tetap kece. Harus present yang terbaik gitu kan, penampilan. Nah tadi lo bilang itu lo ada tremor apa segala macam. Iya. Itu dari kapan sih Johnny? Itu 2013. Jadi gue tahu ternyata gue kena hipertiroid virus, dan itu sebenarnya di keluarga gue dari bokap dan saudara-saudaranya, ada bukan bokap ya, cuman saudara gue ternyata banyak yang kena itu. Dan akibat itu gue kena diplopia, dan diplopia itu ke mata jadi kayak double gitu kan. Kalau banyak yang tahu Marc Marquez, pembalap MotoGP, dia juga kena diplopia. Jadi ya cuman mungkin dia ya banyak ini ya metode untuk menyembuhkannya, apalagi gue akhirnya pakai kacamata prisma. Kalau ingat prisma dulu kan ada warna-warni, kalau kena prisma ntar belok situ kan. Jadi prisma ini nyatuin image buat gue. Terus gue pilih lensa ungu ini, ya kan ini tebel kan, ada prismanya. Lensa ungu, kalau warna ungu di lensa itu membuat mata nggak cepet capek. Dan terus terang bisa ngeceng terus. Matching banget sama kaosnya. Nah gitulah ya. Jadi semua ada purpose-nya lah. Jadi kan ya gue juga udah umur segini kan udah gak perlu diragukan ya confidence-nya ya. Gue mau masuk kemana pakai itu, wih siapa tuh ya. Gue juga gak harus, aduh gak enak nih gue harus buka nih. Ya udahlah pokoknya ya. Emang umur berapa sih? 41, 49. Yang mana? Gue kalau ditanya pasti pikir ya 49 nih, nggak kelihatan loh Johnny. Tapi lo juga pasti kalau reunian, dari nggak kelihatan ya kalau kerja di radio gitu ya. Karena temen-temen gue juga bilang itu, lo beda ya kalau kerja di radio, kayaknya nggak kelihatan. Gitu. Iya sih, karena mungkin kita stay tune dengan anak muda, perkembangannya, update info ya. Karena kan di radio itu ya, kalau yang gue dulu ya, itu kan radio yang emang radio musik kan. Dan kebetulan pangsa pasar itu anak muda atau dewasa muda lah gitu. Ya kan, dan kayak updated infonya tuh dan lingkungannya itu tuh kayak cheerful, playful gitu. Jadi benar. Dan informasi tuh light banget kan yang dikasih ke pendengar. Gue nggak bisa mengklaim apapun ya, cuman mungkin compare to other corporate jobs, kerjaan kita tuh banyak unsur funnya. Jadi ya mungkin itu yang membantu kita sedikit terlihat muda, at least jiwanya harus muda ya kan. Betul. Dan ini kenapa pilihannya gondrong nih sekarang Johnny? Dulu kan kayak nggak pernah gondrong waktu zaman di radio. Nggak, sebenarnya gue pernah gondrong tuh sama ini 4 kali dalam masa hidup gue, yaitu waktu kuliah, terus waktu pertama sampai Jakarta lagi itu gue gondrongin lagi. Pas sebelum masuk Kiss FM gue sempat panjang, abis itu nah ini rambut karantina teman-teman. Jadi waktu pandemi kan, wah jangan ke barbershop bahaya. Ya udah tak gondrongi lagi gitu. Ya, tapi ini kayak it's a new style of you aja gitu, dan somehow kece juga nih gondrong ini Johnny. Atau ini kan ada highlights ilahi kalau kata istri gue.
Natural highlights maksudnya. Iya. Jadi bener-bener Johnny White nih ya kan. Exactly. Mengingatkan gue sama Gandalf sih sedikit. Asli, bener-bener gue pernah foto yang asli gue kayak wizardnya Middle Earth banget ini. Jadi ada unsur saktinya gitu. Mudah-mudahan. Apalagi lo ngajar juga kan. Iya. Jadi ada kayak esensi sakti dan juga apa ya, dia kayak punya sesuatu yang lebih gitu dibanding kita. Tapi ya itulah karena gue nggak telaten untuk warnain rambut ya, jadi ya udahlah, let it flow aja. Oke, terus lo kan juga nih anak lo cewek-cewek ya. Yes. Dari dulu yang gue tahu lo tuh kayak apa yang mengayomi deh. Kayak deket banget lah intinya hubungannya sama anak-anak lo. Kan jarang sih, masih hitungan jarang menurut gue ya, bapak sama anak ceweknya tuh sedekat itu, terus kayak semain itu gitu. Karena di keluarga gue cowok semua. Kakak gue satu-satunya cowok. Dia punya duluan anak cowok dua-duanya. Jadi begitu gue dapet anak perempuan, everybody's happy gitu. Gue asli setahun itu pas si Jasmine anak gue pertama lahir panggilannya Gia ya. Mungkin setahun kita nggak beli baju perempuan karena dikadoin itu banyak banget, apalagi kayak sama di welcome banget nih kehadiran cewek di keluarga terus, lo. Nyokap gue ngelihat sesuatu yang lucu dia beli terus kasih ya gitulah. Terus karena gue juga ya gue pikir punya anak cewek perempuan, wah gue nggak bisa ajak nonton Transformers nanti kalau udah gede atau Batman. Ternyata mereka mau aja. Justru mereka kayak kalau Disney Princess mulu kayaknya mereka juga gitu lah. Dan mungkin satu hal yang lain gue ngelihat lo sih kayak selalu apa ya, memperlihatkan your inner child gitu. Yes. Iya bener. Jadi itu kayak yang bikin connect juga lo sama anak-anak tuh nggak ada barrier yang segitu tingginya gitu. Bener. Karena kita kan jarang, ya mungkin lo juga kalau ada event lo kan dibilang, oh bajunya bagus, lalu kamu Andari cantik sekali. Kalau gue the best compliments itu dari anak-anak gue, menurut gue yang berharga ya. Oh gitu. Apa misalnya? Terus karena misalnya ada si Kenes kan dilihat, Popeye dipanggilnya kan Popeye kan, P-O-P-I ya, Popeye. I like your style gitu. Terus gitu. Sampai Popeye nanti kalau aku ambil rapot ikut ini ya, karena dia pingin bapaknya dateng gitu. Cuman ya gue udah ditentuin, nanti pakai celana bootcut. Kaos Batman yang baru, kacamata ini ungu, rambut digerai. Sampai segitunya. Lucu banget. Oh iya, ini kalau ngomong Batman gue inget ya dari dulu tuh lo kayak fancy Batman banget gitu. Betul. Apa sih yang bikin lo segitu ya sama Batman? Batman itu adalah sebenarnya dibanding karakter-karakter komik lainnya ya, entah dari Marvel dan lain, dia tuh untuk seorang adult itu pas banget. Jadi dia tuh banyak actionnya yang mungkin anak-anak kecil nggak terlalu bisa handle ya, karena ada violence-nya juga, ada mature themes-nya juga, dan dia adalah detektif yang intinya solving problems. Dan dia sangat apa ya? Dia kan nggak mau bunuh orang kan, nggak mau bunuh penjahat apapun situasinya, dan dia nggak mau pakai senjata api. So itu it's very commendable, dan kalau gue koleksi komik-komiknya tuh it's always suatu yang bikin gue awet muda juga, gue ngerasa ya. Itu Batman is very cool. Sampai sekarang masih. Jadi koleksi Batman lo di rumah ada berapa banyak nih kalau dihitung-hitung? Wah, udah banyak yang gue ini juga sih, gue kasih ke teman-teman ya, yang misalnya ini udah bisa disumbangkan gitu supaya mereka juga gua turn on ke Batman gitu. Oke. Nah ini balik lagi ke anak nih. Anak lo yang pertama tuh berarti masuk Gen Z ya? Masuk Gen Z. Apa tantangan dari seorang orang tua yang anaknya Gen Z nih? Karena kalau anak gue kan masuknya Alpha ya. Sedangkan Gen Z kan ya bisa dibilang nih lagi di highlight lah sekarang, karena kan anak-anak muda yang mulai produktif tuh sekarang Gen Z gitu. Gen Z itu ya gue rasa hebatnya mereka berani speak up ke gue sebagai orang tua. Oke? Mereka kadang kalau gue suruh sesuatu, kakak adiknya juga nih, mereka nggak langsung ngerjain, ya kan? Tapi kalau mungkin disuruh ibunya langsung gitu kan, jadi ada fear factornya itu beda-beda. Jadi gue lebih gue nggak bisa strict sama mereka seperti bokap gue strict sama gue, karena pasti mereka trauma. Karena gue juga nggak tega gitu loh. Dan mereka itu juga harus dikasih jarak sih. Gue juga harus ngasih tahu secara nggak langsung, oke kita bisa kayak
CS-an banget kayak friends gitu ya, kayak bro, mereka manggil bro. Adiknya manggil gue little bro kadang. Bagi gue it's endearing ya, it's very cute gitu ya. Cuman pas hal-hal penting kayak misalnya mereka mau jalan sama cowoknya atau mereka mau udah bebas. Udah lagi belum lama itu baru putus, cuman ya udah berapa kali kenalin cowok ke gue gitu kan. Dan lo gimana rasanya? Wah, it's mixed feelings ya pacar anak ya. lo Iya, gitu. cuman ya gue selalu bilang, Gia, yang penting si laki harus baik sama kamu, sama baik sama papa sama mama ya, kalau enggak ya dia papa langsung dia histeris gitu kan. Cuman ya mereka kalau misalnya, mah aku boleh nggak Sabtu jalan sama ini tanya bapakmu sama aku sih boleh gitu. Itu Senin ya, mereka sampai Jumat malam masih deg-degan mau minta izin sama gue. Jadi ya, gitu. Iya. Dengan lo yang kayak friendly banget sama mereka, tapi mereka deg-degan. Asli, jadi basically semua daughters gitu kali ya, ke bokap di saat-saat yang menentukan mereka langsung, aduh. Padahal gue sih pasti ngasih izin gitu lah. Cuman ya karena mereka takut, terus akhirnya akal mereka adalah lagi di ruang tamu nih. Oh ya, besok aku pergi mau pakai baju ini. Emang kamu kemana? Aku bilang, oh iya lupa bilang, besok boleh gak aku kirim? Jadi mereka lebih itu, kayaknya stresnya berkurang kalau ada mamanya untuk jadi lawyernya ya, in case mereka harus membela diri. Iya, kayak di umur-umur yang kayak udah remaja gitu emang akhirnya lebih connect-nya tuh sama yang satu jenis kelamin gitu ya. Kayak misalnya kalau daughter sama mom, kalau son sama dadnya. Karena in the end ada beberapa hal yang gue gak bisa paham ya soal mereka PMS bareng atau ini datang bulan bareng. Adiknya kalau lagi datang bulan sukanya browsing online shop bro. Kalau kakaknya makin banyak jajan gitu kan. Jadi ya itu juga jaga jarak. Ini lagi intens nih berdua nih. Tapi seru banget ya. Seru. Nah di antara banyak peran-peran lo ini termasuk ya sebagai bokap juga ya kan, terus juga voice actor, terus lo juga ngajar juga lo ya, ya kan. Nah untuk ngajar itu lo kayak ada rutinitasnya gitu nggak sih, atau kayak momen tertentu aja gitu? Momen tertentu. Kalau lagi diminta aja, karena kan tempat yang gua ngajar itu dia buka juga untuk public speaking, untuk presenter, untuk MC. Jadi kalau udah gilirannya terus untuk voice over ntar ya siklusnya gitu lagi. Nah di antara kegiatan lo itu lo tuh melakukan healing gak sih? Apa arti healing buat lo? Oh yeah, that's a good question ya. Inti dari podcast ini pasti. Yoi, healing entah. Iya, jadi kalau menurut gue healing is ini sebuah proses yang reaktif barangkali ya, dalam arti lo harus mengalami sebuah penyakit dulu sebelum lo disembuhin, ya kan? Itu bukan sesuatu yang preventif. Dalam arti kalau kita pakai analogi om kita yang udah kolesterol tinggi tapi tetap mau makan tongseng, apa yang dia lakukan? Dia bawa obat kolesterol, ya kan? Bukannya dia gue nggak makan kambing sama daging dulu ya, itu kan preventif. Tapi ya healing is something that happens setelah lo kena trauma, whether traumanya itu besar atau kecil ya beda-beda gitu sih. Jadi healingnya juga ada level-level tertentu pastinya. Yang pasti healing itu sering disalahartikan refreshing. Jalan-jalan. Kalau angkatan kita mungkin pakai refreshing ya. Kalau gue lihat Instagram, refreshing, ya kan refreshing kan. Kalau anak sekarang healing dulu ya. Terus dalam hati emang kerjaan lo begitu bikin gitu sih. Lo harus menyembuhkan diri. Cuman gue ngerti setelah pandemi kita stuck di rumah terus kayaknya semua orang tuh pengen jalan-jalan. You have to heal your inner self, either spiritually atau mentally atau physically. Lo capek kan. Di rumah terus juga nggak enak sih, ya kan. Cuman ya itu healing is a process yang memang setelah lo kenapa nih butuh healing? Sini gue bantu. Gue kalau healing gini gini mungkin ya bisa cocok sama lo. Cuman ya, again gue bukan pakar psikolog atau human behavior. Tapi gue ngerti kalau kan Johnny Inggris nih ya ceritanya. Gue ngerti kalau orang Indonesia suka salah kaprah make bahasa Inggris. Contohnya, zaman kita di Kiss FM mungkin ada di grup teman kita nih, udah lama nggak pacaran gitu kan. Terus bilang, misalnya namanya Devi gitu kan. Wah, Devi udah punya pacar nih, pasti udah nggak ada waktu lagi untuk nongkrong sama kita. Terus gue balas, ya udah Devi suruh leave grup aja. Wah dia pasti nggak mau nongkrong sama kita lagi. Terus dia akan komplain, aduh aku dibully terus nih sama Mas Joni. Terus gue bilang,
lo dicengin men, bukan dibully. Ya kan? Pembulian itu serius. Pembulian itu bisa melibatkan kepala sekolah, orang tua dan pihak berwajib kan. Jadi lo harus tahu bahwa pembulian itu abuse secara mental, ya kan, secara fisik. Kalau gue bilang Dev, lo diet lo gendut amat, pantas lo nggak punya pacar 5 tahun terakhir. Itu Devi bisa nangis, bisa nggak mau temenan sama gue, tapi karena gue lebih tinggi pangkatnya di radio barangkali gimana ya gue bisa, ya itulah beratnya ngelawan bully itu ya begitu, karena si bully nggak ngerasa ngebully, terus yang tidak berdaya nggak bisa ngelawan. Cuman ya itu soal healing kan juga proses penyembuhan, ya kan, bukan liburan gitu loh. Dan lo melakukan healing di hidup lo. Dari kapan tuh lo kayak mulai menyadari kayaknya gue butuh healing deh nih gitu. Healing yang untuk sesuai dengan definisi yang lo sebut tadi gitu. Karena ada sesuatu jadi harus kayak direspon untuk memperbaikinya gitu kan. Untuk kembali ke kondisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya kayak misalnya udah terpuruk banget itu karena apapun penyakitnya gitu. That's a good question ya. Sebelum istilah-istilah healing atau me time atau self reward itu ngetop, gue tuh udah melakukan itu. Demi gue secara nggak langsung, demi agar gue nggak terus depressed atau nervous breakdown ya. Karena gue dari kecil tuh suka berkhayal, suka daydreaming. Karena sebenarnya cita-cita gue jadi aktor Hollywood ya, siapa sih yang nggak mau ngetop gitu kan. Cuma ya bokap gue nggak mungkin bisa paham seperti itu. Bokap gue bilang lo harus belajar tenis, belajar golf, ngambil akuntansi, karena nanti kalau kerja bos lo pasti akan main golf sama tenis sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan dia. Make sense, cuman kita nggak dikasih pilihan gitu kan. Jadi kalau misalnya gue abis dimarahin guru atau dimarahin bokap, nanti gue pasang radio terus denger lagu terus gue berkhayal, karena kan kita bisa bikin video klip dalam pikiran kita sendiri kan, dan kita jadi pemeran utamanya. Theater of the mind. Theater of mind. Kita mau jadi the hero atau kita di lagunya karena lagunya siapa gitu, kita jadi agak jahat gitu kan. Terus ceweknya siapa ya? Oke, kita masukin Alyssa Milano misalnya, karena gue waktu kecil my crush kan Alyssa Milano gitu. Jadi gue nggak pernah stres yang gimana gitu, karena gue pasti ya gitu. Makanya juga kalau orang bilang, oh gue suka nonton ke bioskop karena I like to escape for 2 hours. Abis itu gue balik lagi ke dunia nyata. Kesannya kok hidup lo menderita banget ya. Alhamdulillah gue gak segitunya. Cuman gue ke bioskop itu nonton sendiri pun itu sebagai self reward. Misalnya gue habis VO nih capek 5 jam, gue nonton dulu. Gue habis nge-MC, wah ada waktu ini gue nonton dulu film yang mungkin istri atau anak-anak gue gak nonton ya. Ya kayak gitu. Jadi ya gak mungkin gue self reward kalau amit-amit anak gue sakit. Masa anak gue sakit terus gue nonton. Ya kan? Berarti kalau ada 2 jenis nih ya. Ada yang self reward, ada juga yang emang healing dari sesuatu yang gak enak yang terjadi sama lo. Dan itu dari mungkin lo SD kali ya, udah mulai dengerin radio ketika diomelin bokap segala macam. Karena gue tidak bisa, I cannot put myself in the shoes of orang-orang yang traumanya karena dibully atau kena sexual abuse, atau itu kan butuh healing yang mungkin terapis atau psikolog yang bisa bantu. Healing gue, trauma terberat gue ya karena gue takut sama bokap. Jadi gue dari kecil tuh. Dari kecil, ya nggak tahu lo ngerasain ini ya sama bokap atau nyokap lo. Kalau misalnya libur nih, lagi musim libur, terus bokap gue belum berangkat kerja, gue tuh, aduh gue bakal disuruh apa lagi ya? Gue bakal kena apa lagi? Begitu bokap berangkat, kalau kata nyokap, enggak, itu kamu bukan takut, kamu tuh respect. No mom, gue takut. Gue takut banget. Ya itu tadi sebelum kita ini kan gue ngobrol, gue lagi main kartu remi. Gue gak bisa main remi sampai sekarang. Oh itu ini dulu waktu lo kecil juga waktu nih ya? Waktu gue kelas 2 SD, gue sama kakak gue lagi main 41 sama cangkul. Tiba-tiba bokap dateng, diambil kartunya terus dia buang ke tempat sampah. Do something else. Wah gila, gue takut banget tuh. Terus gue dari kelas 2 SD udah disuruh minum bir sama dia, karena dia kan masih sering nongkrong sama college friends-nya kan, main kartu like every Saturday night, terus ya gitulah. Begitu gue minum, jadi rasanya kayak tembok ya. Jadi begitu gue sampai tua pun minum nyoba bir, ya rasanya kayak jilat kaos kaki atau jilat tembok. Lo pikir pinter juga ya dia ngajar supaya anaknya nggak minum gitu ya. Oh itu caranya. Dari kecil makanya. Oke, ntar gue lakuin ke anak gue. Benar. Makanya dari, kalau kata temen gue, alhamdulillah ya gak dikasih rasa nikmatnya ya, rasa nikmat bir tersebut.
Cuman zaman radio kita sering kerja sama dengan kafe, terus gue pernah datang sebagai semacam inspektur ya. Oh ini sesuai nggak nih pasang bannernya dan lain-lain. Mau minum apa mas? Soft drink. Pas gue minum, gue dikasih rum coke. Itu enak banget. Lu seneng banget soda kan? Iya, dan it's not like beer ya. I mean, gue bilang sama temen gue, ini kalau gue habisin, gue yakin gue akan kecanduan. Cause it's that good. Dan gula kan drug sendiri kan. Iya. Apalagi ada alkohol. Oh my god, gue nggak habisin terus ya udah. Habis itu gue bisa oke lah. Tapi lo keren banget loh, udah bisa kayak ciptain boundaries dari zaman muda. Itu waktu zaman muda kan? Zaman muda. Tapi sebelumnya zaman gue teenager dan ngeband pun. Gue pertama ngeband itu di kafe tuh. Lu nyanyi Joni? Nyanyi and vocals kan. Lagu apaan? Contohin dong. Ya, With or Without You, U2, terus The Police yang kayak gitu-gitu kan. Eric Clapton sama temen gue. Ya. Cuman begitu gue ke depan panggung, saking gue pengen ngerok itu. Tangan gue, ini gue emang grogian kan. Kalau gue minum 1 shot, gue pasti akan lebih tenang. Cuman again gue nggak mau jadi rockstar tapi harus jadi pemabok gitu loh. Itu keren sih. Ya, maksud gue lu udah punya statement itu. Kan banyak orang yang kayak akhirnya yaudah deh demi penampilannya bagus mau nggak mau oke gue korbanin deh gitu. Tapi lu bener-bener nggak mau ngorbanin sisi untuk lo akhirnya jadi seorang addict gitu. Iya nggak sih? Itu dapat dari mana Joni? Maksudnya itu dari gue sendiri sih. Dalam arti set pertama gue grogi nih. Terus kita break. Set kedua gue udah lebih relax. Cuman gak bisa gini, gue pengen dari pertama tuh gue udah relax. Cuman itu again, sebelum istilah anxiety, sebelum istilah performance anxiety nongol, ternyata itu yang gue rasakan. Ya udah, akhirnya gue ingin dikenal sebagai si Johnny yang gak ngerokok, gak minum, apalagi amit-amit ngedrugs ya. Cuman Johnny yang seperti itu tidak membantu karir gue. Ya kan, pertama gak ada yang peduli. Kedua nggak ada yang percaya. Lu nggak ngerokok, bohong banget gitu kan. Kalau gue bilang gue nggak ngerokok, tapi pernah ngerokok kan? Enggak pernah. Tapi pernah nyoba kan? Jadi gue di-push terus kayak, aduh nggak percaya. Itu bukan gue kan yang nanya Joni. Bukan. Ada people yang baru gue kenalan gitu mereka ada. Terus. Iya, jadi gue sering menyendiri kalau lagi kerja atau apa gitu kan ya karena gue menghindari asap rokok dan lain-lain. Cuman orang pada gitu ya ternyata. Gila, dan itu kan di tahun yang dulu orang banyak, menurut gue sih dulu lebih banyak yang ngerokok. Kalau sekarang kan ada rokok elektrik apa segala macam yang emang lebih less iritan lah ya. Benar. Iya. Nah itu berarti strugglingnya luar biasa ya. Itu ada trauma tersendiri gak sih? Bayangin gue 6 tahun SMP SMA ya kan. Itu udah banyak teman-teman gue ngerokok. Terus gue 23 tahun di dunia radio sampai sekarang ya. Ini ya teman-teman ya. 30 years. Teman-teman gue itu tidak pernah sekalipun bro nawarin yuk kita nongkrong di tempat yang non smoking. Karena ini ada beberapa teman kita yang gak ngerokok. Kita pasti harus ngalah. Again karena culture-nya orang Indonesia adalah smoking. Iya, apalagi ya kan? Di dunia kita ini entertainment ya kan. Banyak banget. Jadi ya udahlah, ya gue bisa ngerti lah. Makanya sekarang mending gue yang menghindari daripada gue yang harus maksain gitu. Jadi kalau misalnya ya nongkrong di tempat, kalau bukan klien atau siapa gitu, kalau bisa dihindari mendingan ya gue hindari. Gokil, itu luar biasa sih perjuangannya. 3 dekade ya kan, gokil. Iya, gokil. Terus kalau untuk healing nih, dari yang mungkin dulu lo healingnya adalah dengerin radio gitu kan, ketika habis jaman bokap, terus untuk self reward lo nonton. Ada kayak tambahan activity lain gak sih di sekarang nih, apalagi setelah pandemi gitu kan. Orang kan banyak yang nemuin akhirnya healingnya dengan berkebun let's say, atau mungkin akhirnya jadi rutin traveling gitu ya. Atau dengan akhirnya meditasi, karena kan ketika kita isolasi mandiri apa segala macam itu kan mau gak mau berhadapan sama diri sendiri tuh. Gue banyak baca sih. Reading either a comic books pasti ya, Batman and Superman and superheroes itu, atau ya crime novels, novel-novel yang mungkin 900 halaman, 1000 halaman. Game of Thrones. Ini sekarang lagi buku keempat nih Game of Thrones ya, karena gue nonton seriesnya kan terlambat kan, jadi gue pengen mendalami lagi, dan nanti katanya buku terbarunya tuh akan 1500 halaman. Gue pengen mendalami, gue pengen ngejar semuanya sebelum gue bisa mendalami yang
1500 pages itu karena it's a challenge gitu loh, karena gue harus bacaan karena gue suka pikun kan, jadi supaya memori gue tetap tajam ya. Oke. Itu. Apa esensi dari Game of Thrones sampai akhirnya tuh lo kayak harus sampai baca bukunya nih. Kan biasa orang kan ngikutin seriesnya. Ini lo sampai baca bukunya. Menurut lo esensi yang kayak penting banget nih untuk gue pelajarin dan gue telusurin terus dari Game of Thrones? Karena bisa jadi job opportunity juga sih sebenarnya. Gimana? Jadi kan Game of Thrones itu kan ada sampai 7 series kalau 7 season kalau nggak 8 ya anyway. Gue nonton baru 2 season terakhir. Terus kan ada prequelnya tuh yang House of the Dragon. Yes. Nah begitu House of the Dragon season 1 selesai, gue belum nonton. Tiba-tiba ada teman kita yang bilang, Mas ini ada yang MC House of the Dragon season 2 tapi dia prefer lo udah nonton yang pertama. Nonton, aduh sayang banget ya tahu gitu. Ya udah akhirnya gue nonton, abis itu gue baca bukunya semua. Itu salah satu. Nah alasan lainnya adalah selain job opportunity, cowok itu nggak ribet kok untuk selera fictionnya atau hiburannya. Mereka suka nonton film action, superheroes, detektif, kaiju, monster ya, Pacific Rim, Godzilla, sama fantasy. Game of Thrones, Lord of the Rings itu fulfill our fantasy yang memang dunia khayal berat, man. Yang ada dragons, ada fairies, ada princess yang cantiknya kayak gue, wow, gitu. Kayak Princess Andari of Duren Sawit. Ingat dia rumah gue. Terus. Iya, jadi kalau baca tuh kita bisa engage dan itu akan membuat imajinasi kita lebih of the mind lagi. Asli. Lo emang orangnya suka berimajinasi ya? Suka banget. Nah itu yang sayangnya bokap gue nggak capitalize dulu. Karena gue kan juga pingin belajar. Alhamdulillah bahasa Inggris gue udah nih. Gue pingin sekolah bahasa Prancis waktu itu. Nggak dikasih. Karena alasannya? Karena buat dia what for gitu. Padahal sekarang, waduh itu akan sangat banyak manfaatnya kalau bisa. Kalau lo multilingual ya. Betul. Banyak banget. Terus lo sekarang nggak pelajarin? Nah maksud gue dari mungkin yang lo sebut juga trauma-trauma yang lo dapat dari bokap gitu ya. Ada nggak upaya lo untuk healing juga that trauma gitu? Karena kan itu bisa dibilang childhood trauma ya kan? Iya. Ada upaya yang kayak mungkin lo balik lagi ke masa lalu untuk kayak visit your inner child gitu. Bener. Nggak, kalau karena gue udah dalam hati gue udah damai sama bokap ya, karena bokap waktu makin tua dia kelihatan ini banget, is different guy, udah capek gitu karena dia banyak penyakitnya. Terus tapi ada satu hal yang kalau gue ingat, gue waktu kecil goblok banget ya, makanya gue dimarahin sama bokap. Waktu gue pertama nyampe Chicago setelah dari Australia dan Indonesia, jadi kan televisi di sana tuh sangat top banget lah ya, dari sitkomnya, kartunnya. Terus kita beli televisi nih, terus ditaruh di atas station wagonnya. Terus kita mampir ke salah satu toko yang gede banget, kayak yang biasa beli barang-barang murah yang bulk gitu kan. Terus gue dikasih popcorn sama, baik banget ya, ada nenek-nenek, would you like some popcorn? Oh thank you gitu kan, gue kan happy banget kan. Bokap gue langsung meledak, men. Kamu kan tahu nggak boleh nerima dari strangers, kenapa gini-gini, kamu dikira anak Vietnam miskin tahu nggak? Gue langsung diem gitu kan, dimarahin gitu kan, dibentak. Terus nyokap gue nggak bisa apa-apa kan, gue tahu nyokap gue juga, I know dia kasihan sama gue kalau udah disemprot gitu kan. Gue bego banget. Ya udah jagain tuh TV-nya, ntar diambil orang lagi. Mau beli popcorn nggak? Mana mau setelah dimarahin gitu. Ya kayak gitu, kayak oh ya itu juga, wah itu traumatic banget. Terus sekarang lo makan popcorn nggak? Makan. Karena itu ya gitu, again, the boomers kan nggak ngerti ya kalau sorry ya papa kemarin marahin. Enggak, ya eventually kita ngobrol aja dengan sendirinya nanti begitu dia nanya how was your day, di sekolah belajar apa gitu kan. Jadi nggak ada secara formal, oh ya udah. Kalau sama anak-anak kita kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Kalau anak kita dimarahin terus nangis terus nanti kita apologize. Iya udah beda, udah beda generasinya. Udah beda. Jadi ya gue suka ingat ya, gue goblok banget ya. Nah kadang soalnya kan trauma itu apa ya, suka nggak kita sadarin kalau kita tuh ternyata masih ada. Tapi ketika ada situasi tertentu yang kita hadapin, kita baru tahu, oh ternyata gue masih ada nih trauma ini gitu. Kayak yang dari masa lalu belum tuntas. Lo pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kayak gue misalnya udah agak lama sih ya. Jadi ketika anak gue ngelakuin sesuatu yang ngagetin, gue tuh kayak teriak gitu. Terus gue kayak kok ini kayak yang dulu dilakuin sama
bokap gue nih gitu. Teriakannya tuh persis banget gitu. Itu kan kayak nurun kan berarti si traumanya itu. Terus wow, ini kayaknya butuh diproses juga nih. Karena kalau enggak bisa nanti nurun ke anak ya kan. Bisa anak gue mungkin nurunin ke anaknya lagi. Jadi pass through generations. Dan itu kan juga ya gue gak prefer ya kayak gitu. Lo ada gak yang lo alamin mungkin yang ternyata gue masih ada nih si trauma ini gitu. Mungkin waktu gue kecil gue takut sama dogi ya, sama anjing. Cuman itu bisa hilang. Karena kata nyokap gue kan gedean lo dari jaingnya, kenapa lo harus, oh iya benar juga ya udah akhirnya bisa lah. Cuman again my father itu kadang suka, kok gue sampai bingung gitu. Jadi bayangin nih jam 2 pagi nih ya. Rumah gue dulu sekitar 500-600 meter dari rumah eyang gue, which is nyokapnya bokap. Karena dia pengen serumah kan, kalau lagi gak ada di luar dia pengen dekat ibunya. Jam 2 pagi dulu suruh ke rumah eyang tuh kasih tahu nanti kita ada mau ngirim makan gini. Yang bener loh jam 2 pagi. Gue gak bisa bilang aduh jangan dong takut gini. Pasti gue makin di ini lagi masa lo penakut. Akhirnya gue memberanikan diri. Begitu udah mau sampai rumah eyang, ada Doberman gitu. Gila gue langsung oh my god kaget banget. Terus ya tapi ya untungnya itu gak traumatik ya. Cuman momen-momen yang gelap atau kayaknya sesuatu yang horor bisa terjadi, gue agak ekstra was-was. Karena gue setelah nikah, gue bukannya makin jadi pemberani. Gue kalau misalnya lagi sendirian di rumah gitu, oke ini kayaknya gue langsung overthinking gitu ya. Karena rumah gue nggak jauh dari, kalau gue naik Gojek habis naik kereta itu lewat makam sih. Itu makamnya tuh kira-kira 300 meter gitu kan. Dan gue kalau lewat makam itu gue harus pikir Powerpuff Girls, Doraemon, pokoknya yang lucu-lucu. Kalau enggak, karena enggak semua driver ojolnya mau lewat situ. Oh gitu. Asli. Karena mereka pernah mengalami sesuatu kan. Dan waktu gue kuliah gue pernah bangun tiba-tiba dipijit, nama saya salah. Nama saya ini beneran? Terus pernah gue pas karena sendirian ngekosnya kan pas college itu. Ada sesuatu nih gue ngerasa banget, gue merinding kan. Gue harus memberanikan diri karena gue laki kan. Pas gue nengok gini, gue gak bisa gerak. Itu tindian or whatever katanya. Cuman ya again itu kata temen-temen gue itu ada hari-hari karena melakukan Saladin ya kan. Terus mungkin salah itu your apalah gitu kan. Cuman pas gue dipijit itu gak takut gitu kan. Cuman ya temen-temen gue itu lu ada siapa di rumah, lu siapa di rumah. Buset itu saking gue capeknya kali ya. Wah gue udah deh dibawa cerita anak-anak besok. Jadi kalau gue lagi sendirian di rumah kan, kemarin kan sempat 8 days istri sama anak-anak gue keluar ke Japan kan. 8 hari di rumah tuh ya gue sholat jam 7 malam itu udah ada something. Ya udah kalau misalnya ada something bring it on. Sampai lewat dulu. Baru ya itu cara gue memberanikan diri lah supaya gue nggak terus panik atau nggak. Itu keren banget sih. Itu kan kayak lo allowing that feeling of bener. fear atau apapun itu untuk ya udah cuma lewat aja, let go. Karena kita nggak tahu kalau bulu kuduk lo merinding itu memang ada sesuatu yang kasat mata atau memang lo overreacting aja untuk sesuatu yang there's nothing there man gitu kan. Jadi ya udah ayo selesaiin. Baru itu jadi ya. Karena itu juga yang gue pelajarin sih untuk ngadepin yang namanya suffering gitu kan. Karena suffering itu the best way untuk crack your ego, and then the light of consciousness bisa rise up di dalam diri lo ya kan, sehingga lo jadi ya lebih lebih conscious aja gitu. Nah, ingat nggak kita pernah ngobrol waktu kita MC di pantai itu soal UFO dan lain-lain. Gue kan masih suka nonton UFO investigation itu kan, dan gue suka bilang kayaknya itu jin deh, karena kan banyak yang klaim itu kan makhluk yang speednya tuh luar biasa, kayak dia di sini, di situ, kayaknya itu mungkin jin itu nggak tahu ya. Tapi ya kayak itu seru sih selalu untuk dibahas. Wah kalau UFO sih harus episode khusus ya. Oke, kita masuk ke healing anthem lo nih. Healing anthem pertama yang lo pilih adalah Snowfall by One Heart and Radenshi. Iya, Radenshi ya. Jadi One Heart ini adalah musician yang suka create terus dia rilis kayaknya terus ngetop di IG sama TikTok kayaknya bener. Dan Snowfall ini tuh katanya has amazed
nearly 800 million streams on Spotify di November 2024. One Heart itu a Russian electronic music producer. That's him. Jadi viral banget nih yang dia collab sama si Ridenshi ini untuk lagu Snowfall. Dan pas gue dengerin, wah emang nenangin banget. Nenangin dan somehow pengen bikin terharu nangis gitu. Iya. Bayangin kalau gue stressed out atau gue kalah pitching untuk job VO, ya kan? Kan you have to get over that disappointment very quickly, ya kan? Karena tomorrow's another day. Cuman sambil nunggu gue masih, aduh padahal gue bisa menghasilkan sekian rupiah nih kalau gue cuman ya udah. Gue pikir gue doang yang kayak gitu. Enggak, semua. Kita sebagai freelancer ya kan, tas dulu dah, ya kan. Kita semua kayak gitu. Cuman oke, gue dengerin Snowfall supaya terus. Again gue bikin video klip, gue lagi alone di mana gitu di Tokyo, jalan sendiri, terus antar beli sesuatu yang bisa membuat kalau gue agak tenang atau whatever lah, pokoknya kita let music help us gitu loh, karena gue selalu ingin dekat musik. Again, cita-cita jadi gue rockstar tuh nggak kesampaian, tapi gue sih jadi penyiar yang notabene mendapat at least some kind of popularity juga gitu kan. Karena kalau gue ngajar kelas nih ya, gue tuh pengen jadi penyiar karena gue ingin memajukan bangsa Indonesia di dunia broadcast dan media. Itu keren. Tadi dulu terus gue bilang, tepu, gue pengen jadi penyiar karena gue pengen ngetop dan menghasilkan uang. Lo mau jadi penyiar karena apapun alasan lo silakan. Gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk jadi kalau aku ingin jadi ini karena ingin come on man, udahlah be honest, lo pengen ngetop it's okay gitu loh. Siapa sih yang nggak mau ngetop ya kan? Iya tapi hebat ya lo mulai kayak bisa mengakui kalau itu sebenarnya your true purpose itu dari kapan? Jadi dari awal banget atau lo butuh proses untuk akhirnya gue mengakui nih the truth nih sebenarnya alasan gue adalah ABC gitu. Ya dari awal sih. Dari awal ya. Gue pengen jadi Hollywood actor nggak mungkin, nggak ada akses ke sana, ya kan? Gue mau jadi let's say bintang sinetron, it's too much work mungkin ya. Mungkin duitnya keren cuman kayaknya artistically gue akan puas ya nggak tahu lah. Cuman kalau jadi penyiar, gue surrounded by music ya kan. Ternyata gue bisa nonton Al Jarreau, George Benson, U2 sama The Red Hot Chili Peppers gratis karena akses dan lain-lain. Ya ini gue bisa mencapai at least some kind of popularity. It's nice ya kan. Bukan gue gila popularitas, enggak. Karena gue anak lama, gue menjalankan ini ya moto low profile, high profit. Ya kan? Lo pernah denger dong pasti. Buat apa kita ngeksis terus tapi nggak ada profit ya kan? Makanya gue bilang sama murid-murid gue yang VO ya, lo nggak usah info ke siapa-siapa, lo casting, lo pitching, lo menang pitching atau kalah pitching buat apa? Kalau gue tiba-tiba iklan gue naik aja di portfolio gue gitu loh. Low profile, high profit. Low profile, high profit. Jadi wah ini iklannya keren banget ya, thank you. Dan stay humble itu penting. Yes. Makanya kalau gue kenalan sama orang baru, ya gue nunggu sampai mereka nanya. Jangan gue kenalan, hai gue Johnny lo, suara gue udah nyampe Inggris, Singapura dan lain-lain. Gila. Lo apa prestasi lo, Jir? Ya kan gak gitu kan? Muntah orang kalau gue begitu. Tapi lo di bidang voice actor gila sih Johnny. Lo ngerasa lo udah di satu titik yang emang lo harapkan dan cita-citakan gak sih di bidang voice actor ini? Iya. Di satu level tertentu gue sudah mencapai level yang sangat tinggi ya. Karena suara gue udah nyampe, again UK, India, Singapura, KL. Sama ini untuk TVC? Untuk TVC dan iklan. Jadi ya karena again, buat orang yang gak tahu, ya karena gue gak males. Karena gue self marketing. Gue ngirim sampel nih ke Audio Post atau PH di Jakarta, gue gak puas ya, gue kirim nih Singapura, Beijing, China, Hong Kong, pokoknya market-market Southeast Asia yang regional yang kayaknya bisa nih, alhamdulillah nyantol di Singapura. Mereka, gue dapat dari mereka nih ada buat mainan Transformers, terus Nerf sama banyak gitu, dan mereka justru banyak produk Indonesia. Karena di sana talent poolnya sedikit sekali. Oke. Iya jadi ya. Dan itu lo mengirimkan suara aja gitu sampel, dari sini ya? Iya. Oke. Enggak maksudnya untuk ketika lo udah terpilih gitu? Oh ya bisa take dari sini. Bisa take dari sini. Lu pernah take sama Kendi lagi? Ingat Kendi kan? Ingat. Iya jadi ya gue bagi hasil sama Kendi. Terus ya. Itu dari dulu sampai sekarang tuh ya? Ya sampai sekarang. Keren banget. Jadi kuncinya tuh gak malas. Ini bagus juga ngomongin kunci keberhasilan seorang voice actor gitu. Satu gak malas. Berikutnya apa lagi Johnny? Berikutnya lo harus banyak sabar ya. Harus banyak sabar dalam arti again. Ini kita harus
yang Gen Z kurang nih, nggak ada yang ngajarin tes mental. Mental strength-nya tuh hampir nggak ada. Contohnya kalau gue bilang di kelas gue ya, lo kan pernah lihat nih psikolog atau apa yang karena mereka editingnya bagus, terus ngomongnya enak, terus di Instagram mereka bilang jangan suka ngejudge orang, it's not very good, not very nice, nggak baik gitu. Dalam hati, justru karena gue ngejudge dan menilai orang dari kecil, gue nggak nyungsep bro. Kalau gue nongkrong sama si A nih yang dia pecandu sama tukang mabok, gue pasti nyungsep dan pasti gue dimarahin bokap gitu loh. Kita sebagai orang tua kita juga harus tahu anak gue nongkrong sama siapa. Ini akan jadi bad influence gak buat anak gue? Kan menjudge kan gak selalu menghakimi ya, kita bisa menilai. Karena dari awal sampai akhir kehidupan manusia orang pasti akan ngejudge dan dijudge gitu loh. Terus kalau lo dijudge lo mau apa? Lo mau nangis, lo mau nuntut atau lo mau move on? Gue bilang ke anak-anak gue gitu, anak murid gue ya. Contohnya, lo di nikahan ya kan, lo masih single nih. Kapan nikah? Oh udah nikah, kapan punya anak? Lo punya anak, kapan punya adik? And so on and so forth. Kenapa? Karena tante kita or whoever dan orang Indonesia, mereka suka basa-basi tapi gak pintar berkomunikasi. And this, contohnya akhirnya ke situasi kerja. Gue kan udah 23 tahun, 24 tahun VO. Masuk tahun ke-12, 13, 14, 15. Ada nih director. Karena yang ngedirect gue separuh umur gue kali ya. Gue take nih. Yang terbaru dari serial James Bond, bla 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 bla. Aduh jelek banget mas, boleh coba lagi gak? Kalau gue anak Gen Z yang, oh jangan gitu. Terus gimana gitu loh. Ya kan? Kalau gue, tante gue bilang, Yoni gemukan ya. Iya nih tante kayaknya harus segera olahraga. Karena gue bilang, lu kayak kurus aja. Tante lu diet, lu yang butuh diet, gila. Gitu kan. Kita sebagai laki, kan kita bukan gak yang emosional kayak perempuan contohnya ya. Kita harus mikir 10 steps ahead. Kalau gue marah ke tante gue, nanti gue dimarahin nyokap, gue dimarahin bokap, sepupu gue dari tante gue pasti musuhin gue, ya kan. Gak tahu gue nanti difitnah macem-macem, kita gak tahu. Jadi mendingan kita, ya nih tante kayaknya gue harus olahraga. Udah terus just walk away gitu loh. Ya kan? Emang ada orang yang tahu kita susah punya anak. Kok belum ini juga sih? Kayak ini dong, kayak kakak. Wah itu emang udah mulai, again lo harus, again mental, itu mental strength ya. Karena dunia kerja itu it's really difficult ya. Iya dong, dan belum persaingan segala belum macam persaingan kan. Dan itu gak diajarin di kampus, mungkin gak diajarin di rumah. Jadi ya kekuatan mental itu mental. harus dilatih sedari dini. Ya mungkin ada plus minusnya juga ya. Kalau yang sekarang mungkin kan dengan kita tahu semua jadi lebih sensitif, dikit-dikit body shaming atau segala macam. Jadi kita menjaga omongan, jangan sampai nyakitin gitu kan. Tapi jangan terus kita dengan environment atau kondisi yang sekarang kita jadi lemah juga. Kita tetap harus ngelatih kalau ada kayak komen-komen negatif atau segala macam, ya lu stay strong juga gitu. Jangan yang terus ngebales segala macam kan malah jadi panjang tuh. Benar. Tapi in the meantime lu juga jangan ngelakuin hal yang kasar let's say ke orang gitu. Jadi kayak di mix gitu sih menurut gue. I'm guilty of bad things juga, dalam arti kalau kita ngelihat ada, kita lagi jalan di mall terus ada cewek cantik banget, terus lakinya tuh yang enggak banget, pasti dia tajir nih pasti segala macam. Ternyata mungkin cowoknya biasa-biasa aja ternyata, tapi dia baik dan dia oke. Sorry ya Allah, sorry, my bad. Ya kayak gitu tuh udahlah, nggak usah terus lo pusingin. Oh, gue jahat banget ya ngejudge orangnya, udahlah, just move on gitu loh. Karena ya mungkin emang masalah judgment gitu ya. Gue juga sempat ada tuh fear of judgment. Itu gue baru nemuin di tahun 2023 akhir. Dan itu ngehambat gue untuk berkarya gitu. Karena kan lo jadi takut kan, gue mau gini antar orang mikir apa ya. Gue mau gini antar orang mikir apa ya. Jadi ada fear of judgment, dan itu yang membuat gue jadi akhirnya ketika gue tahu bisa sedetail itu what kind of fear yang menghambat gue, akhirnya gue memilih untuk memproses that fear of judgment sampai akhirnya udah memberanikan diri gitu untuk melakukan sesuatu ya seotentik mungkin gitu. Jadi gue tidak menjadi orang lain dan segala macam, dan doing things inside out gitu. Nah kalau lo sendiri ada nggak kayak fear yang spesifik gitu? Yang masih ada sampai sekarang, atau mungkin pernah lo alamin dan lo udah temuin itu? Oh ya, fear of failure itu pasti sampai sekarang ya. Kalau gue udah
seminggu nggak dapat job VO masih oke. Ini udah dari tabungan yang kemarin tuh yang belum dibayar ya kan, invoice yang belum oke. 2 minggu oke, 3 minggu gue udah mulai cemas nih. 4 minggu gue kalah pitching terus ya udah, karena gue Johnny White aja nih yang udah 23 tahun, gue tahun lalu 53 kali gue kalah pitching. Ini gue note semuanya. Wow. Supaya gue bisa self motivate. Keren loh, gue nggak pernah gue note yang gue tolak, yang gue note ya yang gue dapet gitu. Yang lo dapet oke. Ini bukan gue kalah pitching karena gue nggak dipilih, gue kalah audisi ya kan. Tapi alhamdulillah 2024 masih jadi tahun terbaik gue untuk penghasilan dari VO. Karena apa ya? Karena faktor luck, karena faktor networking, karena mungkin sedekah gue dari kemarin datang kemarin ya. You never know. Tapi alhamdulillah kita makanya gue tetap try terus. Jadi gue 15 kali kalah terus nih. Ya Allah, please the next one. Please buat gue dong gitu, semoga gue dapet kan. Jadi gue pakai istilah basketball, lo kalah lo shoot lagi, get the rebound, shoot lagi, mudah-mudahan dapat selanjutnya. Karena kalau lo takut nggak ini ya, karena kan dunia ini kan kerjaan freelance ini kan nggak ada jaminannya kan. Benar. Kadang ada yang setahun baru dapat job VO, kadang lagi training sama gue udah ditawarin job VO juga. Like, gitu. Dan tugas gue sebagai trainer atau VO mentor bukan nyariin lo job VO guys. Job gue adalah nge-guide lo, nge-training vokal nih, cara bikin sampel gimana, kirim sampel. Kalau one day lo bilang, Andari boleh minta voice sampelnya enggak? Udah, my job is done. Soal lo diterima apa enggak sebagai talent produknya itu it's out of my hands. Gitu. Benar. Berarti lo udah overcoming your fear of failure itu juga ya? Oh iya, karena kita udah make peace juga bahwa you're not gonna win every job opportunity, itu udah jelas. Tapi kalau lo bisa menang sedikit lebih tinggi dari yang kalah itu udah bersyukur banget. Dan kalau lo milenial kan? Millennials gue. Oke, kalau gue Gen X. Jadi Gen X ini kita nggak peduli kalau gue bisa masuk kemanapun dengan gaya ini. Itu karena confidence gue udah tinggi karena ya kan. Gue mengakui Gen X tuh punya confident level yang lebih di atas milenial. Tapi jangan salah, kita peduli apa kata orang ya kan. Tapi kita nggak obsessed. Itu bedanya. Kalau lo nggak suka gaya gue, it's okay. Kalau lo suka, ya thank you. Cuman gue nggak obsessed, lo nggak suka kenapa? Gue ganti deh, gue bukan ya. Jadi kita nggak gitu. Fear of judgment tuh. Fear of judgment, iya. Mungkin gue dan beberapa teman-teman di satu generasi ya. Iya, benar-benar. Tapi gue nggak bisa nyalahin ya. Orang kan semua orang beda ya. Jadi kita nggak bisa maksain. Kenapa sih lo ada fear of judgment? Lemah amat, kita nggak bisa gitu juga. Iya, karena masing-masing punya kind of fear yang beda-beda. Dan gitu. background tiap orang gue rasa juga menentukan gitu loh, ya kan. Kalau dari bokap gue belajar disiplin ya, dan cara didik yang tidak yang unorthodox lah, yang kayak nyuruh minum bir masih SD kan, it's kind of crazy kalau lo pikir kan, itu kan ilegal dan haram pula. Tapi ya, tapi kalau dari nyokap itu sense of humornya tinggi banget. Dan mereka nyokap bokap kalau lagi kumpul reuni angkatan mereka itu kayak comedy duo gitu, lucu banget ya. Karena dua-duanya extrovert ya. Oke. Kakak gue extrovert dan gue nganggap gue agak introvert. Jadi ya kalau nyokap gue tuh yang misalnya ada orang jalan di depannya pelan gitu kan. Aduh cepet dikit enggak? Bisa lebih pelan lagi enggak Mbak gitu loh. Itu menurut gue aja kocak banget gitu. Kayak cynical gitu. Kayak cynical tapi gue lucu gitu. Aduh lucu banget. Jadi gue suka nyolong-nyolong. Berarti komedi tuh lo dapet dari bokap nyokap ya. Dan itu gue ketawain lo mulu loh Johnny. Lo tanpa lo sadar lo tuh kayak cara ngomong lu tuh ada kayak lawaknya ternyata nurun ya. Nyokap gue nih ya, buset savage banget. Ya gue tidak dianugerahi sama kulit yang mulus ya, let's say ya. Karena masa puber gue gak habis-habis nih. Terus nyokap tahu lah, itu masalah gue dari remaja kan. Terus nyokap gue tuh pas gue udah mulai kerja dan masih gini, mau ngedate pula kan, terus dia ngeliat gue kan dengan penuh kekhawatiran. Aduh mama dari dulu pengen banget dia jerawatan tapi kok gak bisa-bisa ya. Sampai digituin gue kena. Tapi ya kayak gitu halus. Wah parah tuh ya. Parah. Tapi lo nanggepinnya gimana? Lightly kan? Lightly, karena gue tahu nyokap tuh dia sama teman-temannya sama sepupunya bercandanya gitu dari dulu. Kalau lo nggak bisa terima ya lo nggak ngerti humor yang kayak gitu. Jadi ya jangan tersinggung. Oke, kita lanjut nih ke healing anthem yang kedua. The Closer I Get to You by Roberta Flack.
Donny Hathaway. Sama Donny Hathaway. Yeah, Roberta Cleopatra Flack, born in February 10, 1937, is a retired American singer who topped the Billboard chart with the #1 singles The First Time Ever I Saw Your Face and Killing Me Softly with His Song. Yang di-remake sama Lauryn Hill sama The Fugees. Betul, sebelumnya itu ya Roberta Flack dulu. And Feel Like Making Love. Dan Donny Hathaway ini was an American soul singer. Hilang lagi catatan gue nih dia. American soul singer, keyboardist, songwriter, backing vocalist, and arranger who Rolling Stone described as a soul legend. Yes. Jadi lagu ini adalah sebenarnya lagu PDKT ya. The closer I get to you, the more you make me see, the more you make me feel. Cuman again buat healing, kalau lagi stress out, langsung ketahuan angkatannya. Iya kan, ketahuan angkatannya. Dan gue sering menjadikan lagu ini sama lagunya Robert Flack yang satu lagi yang Making Love ya. Yes. Itu bukti bahwa the best songs, at least lagu yang ngechart ya, itu udah ditulis man. Ya. Lo mau ngalahin The Closer I Get to You, 70s, 80s ada let's say One Moment in Time with Houston, sama We Are the World, sama apa lagi ya, satu ballad lain misalnya ya. Foolish Heart, Steve Perry. Terus Mariah Carey 90 sama Boyz II Men. Sampai 2000 ada mungkin Destiny's Child atau abis itu apa? Lo mau nyanyiin lagu-lagu heavy ini dengan lagu apa sekarang? Gak ada. Itu buat yang nge-chart. Cuman banyak lagu-lagu indie yang gue denger di Spotify yang Spotify recommend tuh bagus-bagus banget nih. Yang gue gak mungkin tahu kalau gue fokus ke Billboard chart terus ya kan. Kayak udah beda era juga udah beda ya kan. era juga. Dan yang tragisnya Donny Hathaway kan suicide ya. Karena dia mengalami mental illness, dia delusional dan halusinasi. Kasihan karena dia menurut anaknya berhenti medicationnya. Terus ya dia loncat dari balkoni apartemennya atau apa gitu. Itu juga tragik sih. Jadi ya apalagi zaman itu kan mungkin awareness soal itu kan masih kecil-kecil kayaknya banget. Mental ya. health-nya nggak bukan trending topic lah dibandingin sekarang. Lo halusinasi ngelihat orang-orang kayak ada yang ngobrol sama lo, wah lo emang gila kali ya. Jadi dimasukin mungkin RSJ dan lain kita padahal harus treatment kan. Harus treatment. Makanya hebat sih orang-orang yang bisa lihat beyond mental illness dan gimana cara healingnya dan terapinya. Oke, berarti ini ketika lo denger lagu ini tuh banyak elemen-elemen ya. Selain Banyak lagunya emang elemen-elemen. legend banget, terus Legend juga banget. penyanyi-penyanyinya tuh lo tahu story-nya gitu. Tahu story-nya. Jadi kayak ada rasa gimana, Iya, bener, kayak bener, rasa bener. kenak yang deep banget gitu. Iya. Dan kalau lagi ini ya, misalnya gue lagi, ya kita bisa, oke ini video klip di otak gue sekarang ada si Anne Hathaway sama gue lagi ngobrol, ya biar nggak stres lah gitu. Tapi kata Einstein juga imagination is more important than thinking. Really, katanya gitu ya. Iya, jadi lo udah on right track Iya. menurut gue sih. Sampai nyokap gue dulu bilang, mama kamu tuh dulu suka gini ya, cus. Ada orang cus, berat cus. Karena gue suka killing time gitu lah. Tapi itu maksudnya apa ya? Be yourself fully itu menurut gue penting banget. Apalagi kalau tadi kita ngomongin bedanya generasi X sama generasi milenial dari kacamata lo gitu ya. Kayak generasi X tuh lebih cuek aja menjadi dirinya sendiri gitu. Nah kalau menurut lo itu udah bisa dibilang 100% authentic gak sih? I hope so. Kalau belum 100%. Rasanya aja rasanya. Iya, I think so. I hope so ya. Mungkin kalau enggak 98% lah, ya kan? Gimana rasanya menjadi orang yang ya 98 or 100% authentic? Ya, nggak semua orang bisa ngerti lo, dan gue harus bisa ngertiin ya kalau not everybody understands you, karena gue basically just leave me alone man. Gue pingin sendirian baca buku, baca komik gue, ya kan? Gue pingin nonton sendiri karena gue enjoynya ya seperti itu. Kalau gue harus janjian sama orang lagi tentatif. Kalau gue menongkrong sama orang lagi, ntar dia smoking dan lain-lain, gue mungkin nanti bete. Terus makanya gue kalau nongkrong ya sama orang-orang yang setipe sama gue, yang non smokers, yang mungkin kalau emang drinking ya kalau pas malam tahun baru aja atau whatever ya. Jadi ya kadang kalau misalnya gue lagi di sebuah recording studio terus gue menyendiri, mereka ngira, oh ini sombong banget kali ya orang-orangnya. Nih orang ini. Padahal gue ya menghindari asap rokok dan gue emang pengen. Yes, dan lo gak peduli ya orang ngomong apa ya. Gak peduli. Keren banget. Iya itu sih. Karena juga ya terserah lo mau pikir apa. Kalau gue harus argumen dengan
cara lu berpikir tentang gue ya nggak ada habisnya. Sama kayak kalau gue bilang ke anak agency yang ngedirect gue atau si copywriter ngedirect gue, lu nggak boleh gitu loh sama talent lo. Wah, kita kan di bidang jasa ya. Itu kalau nyampe ke kliennya beda, gue nggak akan dipakai lagi buat kerjaan-kerjaan lain. Jadi kita harus. Jadi lumayan panjang ya lo panjang, cara mikirnya ya. Panjang harus. Dan kayaknya tadi bottom line-nya sih menurut gue ketika lo udah bisa nyaman dengan diri lo sendiri sih. Karena lo sering-sering menyendiri dan lo udah ngerasa nyaman. Jadi becoming your own companion itu menurut gue that's the key. Itu kunci sih. Tanpa gue sadari ya. Karena gue juga udah ke Japan 2 kali sendiri. Ya kan. Ya itu juga karena diizinin sama istri dan anak-anak. Gue nonton Suede sama The Manics tahun lalu, itu asik banget. Terus baru nih kejadiannya. Iya lah Terus sebelumnya 2019 harusnya gue brotherly adventure sama abang gue keliling Japan, tapi dia last minute dia nggak bisa, ya udah gue berangkat sendiri. Terus ada teman gue di sana juga, kita jalan-jalan. Ya kayak gitu-gitu tuh karena gue udah ngalamin jalan bareng-bareng. Oh gila men, apalagi orang kita ya udah sampai negara orang masih begadang sampai jam 3, masih mikirin aduh nggak bisa ngerokok nih, harus gue bangun nih, harus dibangunin pagi-pagi, nggak ada yang mau bangun duluan. Udahlah kalau kayak gini caranya. Beda schedule lah sama lo ya. Beda schedule ya. Gue orang yang flight jam 7 pagi. Gue kalau jam 4 belum di bandara, gue nggak bisa tenang gue. 3 jam sebelum keberangkatan Anda. Kalau gue sih 2 jam, gue pikir itu udah lumayan durasi yang lama. Bener. Gitu. Tapi agar kita bisa 2 jam, kan banyak faktor X yang bisa membatalkan kita 2 jam sampai sana. Makanya kalau 3 jam itu gue udah tenang gitu loh. Kalau kita ekstra macet juga, mungkin 2,5 jam, 2 jam ya. Oke gitu kan. Nah waktu lo pergi rame-rame itu akhirnya gimana? Apa kalau tetap udah gue duluan aja deh? Atau lo tetap nungguin mereka? Nggak bisa karena gue team leader waktu itu. Susah. Terus nanti off camera gue ceritain. Lo tahu, you know these people. Oke, kita masuk ke healing anthem yang ketiga. Plain Song by The Cure. Plain Song ini diambil dari album Disintegration. 8 studio album by English rock band The Cure yang rilis 2 Mei 1989. Kelengkapan gak sih ini infonya gitu? Pada dengerin gak sih? Gue kasih satu hal yang membuat The Cure itu hebat banget ya. Banyak teman-teman kita yang bilang The Cure itu band terbaik untuk yang happy sad. Mereka kadang cepet banget bikin lo happy dan sad dalam satu lagu. Benar. It's more than that. Ya. Misalnya Andari, atau misalnya gue nih lagi happy gitu ya. Wah gue baru dibayar honor, ternyata ekstra dari yang gue suka nih. Terus gue di mobil ya kan. Terus gue setel tiba-tiba di radio ada lagu Plain Song ini atau To Wish Impossible Things atau Pictures of You The Cure. Gue yang lagi happy, tiba-tiba kok gue ingin depres ya. Untuk menyesuaikan mood lagu hebat ini. Kok gue pin kayak rasa putus cinta gini ya. Gila nih band hebat banget gitu loh. Jadi Plain Song itu adalah lagu dimana waktu gue akhirnya sempet di Indonesia 2 tahun sebelum bokap berangkat lagi. Ya gue bisa, sebagai introvert kita juga butuh temen dong. Jadi gue bisa berhasil make friends. Begitu gue harus berpisah sama mereka, gue lihat foto-foto mereka tuh ya, yang cheer me up lagu Plain Song itu. Yang notabene sebenarnya lagu sedih tapi melodinya uplifting. Jadi ya itu untuk healing itu sangat-sangat membantu. Dan again lagunya epic sih. Jadi lo mau berkhayal sesuatu yang, lo lagi di the Highlands of Scotland atau lo lagi di Ciputat juga masuk aja gitu loh. Nah gue tinggal di Ciputat dulu. Ya itu hebatnya The Cure dan lagu Plain Song itu. Iya gue suka sih lagu yang emang bisa bikin kita tuh ngerasa ditemenin, di ngertiin ketika lagi dalam kondisi low gitu ya. Tapi dengan elemen-elemen tuh nggak yang bikin makin terpuruk, yang ngangkat. Jadi kayak ditemenin, disamperin, abis itu diangkat pelan-pelan. Betul. Itu sih, itu geniusnya The Cure. Itu geniusnya The Cure. Itu nggak bisa, itu otentik sih. Karena Robert Smith kan si vokalis dan songwriternya kan, ya udah dia apa adanya gitu loh. Dia nggak mungkin behind the scene salah take, tiba-tiba gue salah take nang kayak aktor Marvel misalnya gitu ya, habis salah take salah terus joget-joget gitu. Enggak, dia nggak mungkin gitu, buat apa? It's not me gitu. Sempet nonton The Cure nggak?
Enggak kesampaian. Iya, itu salah satu bucket list yang belum kesampaian sih. Waktu itu gue sempat di Singapura tahun sekitar 2007 lah ya. Yang 3 jam itu konsernya. Iya bener, 3 jam. Sebenarnya ya lagunya keren-keren, cuma kan 3 jam ya. 3 jam. Dan interaksi ke penontonnya tuh kurang banget gitu. Emang gak ada kali ya? Emang gak ada sih. Iya. Jadi kayak mainin aja, ada lelahnya juga sih gitu. Tapi ada puas-puasnya ya. Dia ada intermezzonya gitu nggak? Kayak istirahat setelah 1,5 jam atau dia babat terus tuh 3 jam? Seingat gue sih babat terus ya. Edan. Gokil staminanya ya. Oke, lanjut nih. Ada nggak sih sosok role model di hidup lo yang sampai sekarang nih jadi role model lo? Yang kayak bikin ya lo look up lah sama dia dan dia bawa sering ngasih inspirasi buat lo gitu. Boleh orang yang lo kenal atau mungkin sosok lah gitu. Ya mungkin ada mix ya, selain bokap gua yang integritas dan kejujurannya sangat tinggi karena dia pernah nolak uang 75.000 Swiss franc waktu itu kan. Oke. Uang korupsi dan no, jangan. Wah itu canggih sih ya kan. Itu satu. Terus dari kakak gue itu salah satu one of the best people yang gue tahu ya, karena gue nggak serumah sama kakak gue tuh sejak kelas 3 SMP. Karena waktu kita pulang dari Chicago dia stay di sana dan dia setelah itu nggak pernah serumah. Jadi kalau gue ketemu kakak gue tuh bercandanya kayak kita waktu masih kecil. Terus ya dia orangnya juga religius, jadi gue bisa ngambil yang the bestnya ya mungkin. Sama dari guru silat gue sih. Lo silat dia nih? Iya, dulu gue mau jadi pendekar asli. Gue pendekar. Gue serius banget. Condor Heroes. Condor Yoko, Condor Heroes gue. Iya, bener. Condor Heroes. Cynthia Enghyong, Cynthia Hyaplu. Dia bilang yang kalau gue ngajarin lo silat tapi lo nggak lebih jago dari gue gagal katanya. Wah itu deep banget ya. Ilmu padi dan lain sebagainya ya. Beda sama kalau teman-teman familiar sama Muhammad Ali sama Bruce Lee. Muhammad Ali kan I'm the greatest, you're a fool, lo akan gua knock out di ronde kelima. Dia harus begitu. Bruce Lee harus begitu karena mereka kan minority di zaman civil unrest ya kan. Terus hak orang minoritas itu asli digenjot banget kan, kayak yang kaum kulit hitam sekolah di sini, anak-anak yang kulit putih di sini. Kalau Muhammad Ali lo hebat gak? Enggak, gue sih I'm good. Gue humble aja dia. Terus Bruce Lee mana katanya lo jago sparring? Enggak, gue abis men kalau mereka. Enggak. Nih gue. Itu exception to the rule ya, tapi gue gak bisa gitu. Again, gue Johnny lo, suara gue udah kemana-mana. Apa prestasi lo? Kan gak bisa gitu ya kan. Iya. Buat apa kita gini-gini. Cuman ada yang ngajarin kalau memang ada saatnya lo bersinar, lo harus show off semua skill lo gitu ya kan. Oke. Dan ini gitu. Hubungan lo sama kakak lo sih kayaknya emang bener-bener super spesial banget. Lo pernah ribut gak sama dia? Gue inget waktu kita masih SD, gue kayaknya dibikin nangis terus sama dia every day. Ya karena gue mungkin sensitif atau gak mau kalah. Is it traumatic? No, karena gue sadar aja gue cengeng banget sih. Udah mulai besok gue gak gampang nangis lagi. Itu udah gampang. Karena dia sebenarnya he always has my back gitu loh. Setelah nyokap dan bokap ya dia itu selalu gitu. Itu so sweet banget sih. Dari dulu nih gue tahu nih cerita ini nih, kayak segitunya lo sama kakak lo gitu. Iya, karena kita cuma beda 17 bulan. Oke, anak kembar jadinya. Iya. Dia suka bercanda-bercandanya emang stupid banget sih ya gitulah. Ya moga-moga lo soon lo bisa traveling bareng dia ya kan. Itu cita-cita lo juga kan? Iya benar-benar. Tapi dia kan udah dari 2007 ke Singapura ya. Jadi waktu kita butuh healing dari pandemik tuh gue sama anak-anak sama istri gue berangkat ke sana nih. Terus ya seru lah. Oh dia deket juga sama keluarga lo? Maksudnya kayak sama bini lo apa segala macam? Oh iya deket. Oke. Healing anthem keempat nih, Quick Love by Phantom 87. It's an electronic retrowave synthwave producer and composer for video games. From Texas, and their music comes from a childhood love of the 80s and synthesizer-based music. Ini dari game nih lagunya. Gue nggak tahu dari game apa enggak, tapi dia sebagai komposer game musik, musik untuk game, mereka create albums kan, dan itu gue nemu ya karena direkomend sama si Om Spotty ini kan. Oke. Dan genre synthwave ini gue jadi suka banget karena musiknya sounds like 80s tapi baru.
Kreasi-kreasi baru. Jadi kebetulan ini kan instrumental ya. Yeah. Kalau gue denger tuh langsung I'm back in Japan atau wherever, Tokyo, dan gue lagi lari-lari, tiba-tiba gue berubah jadi bentuk gue jadi versi animasinya Johnny White sama orang-orang Jepang di sana. Terus gue juga pokoknya it's so much fun. Dan ini adalah salah satu lagu yang tadinya gue mau pasang kalau gue achieve sesuatu gitu loh. Cuman ternyata achieve sesuatu kan nggak everyday gitu ya. Ya udah ini buat jadi motivator gue lah supaya gue achieve something. Oh, jadi dibalik ya. Karena ini lagunya ngebeat banget. Iya, ini dari rilis tahun 2018 dari album Eclipse Rider. Benar. Itu sealbum dengerin loh. Ya biasa dari satu album mungkin ada 4 or 5 tracks yang stand out ya, dan ini gue rasa canggih, ini the best sih. Oke. Tadi lo bilang apa lagunya bikin motivate banget gitu loh. Jadi ya apa ya? Tiap pagi lo dengerin? No. Enaknya kalau di kereta atau lagi di mobil ya kan, pas lo lagi bisa ngelamun keluar, alright, yeah, gitu kan pokoknya ya gitu. Ini kalau dulu ada di radio pasti lo colongan terus yang muterin ini ya. Kalau bisa colongan. Bisa jadi, atau jadi back sound karena kan instrumental. Iya, lo kan 23 tahun ya total ya di radio. Apa esensi dari radio nih, dari waktu lo siaran di situ mungkin lo sebagai pendengar gitu yang akhirnya bermanfaat banget nih sampai sekarang gitu. Entah untuk kehidupan pribadi lo atau mungkin untuk kehidupan profesional lo. Dari 2001 sampai mungkin 2010-11 zaman Kiss FM pindah ke Wisma Nusantara dari Ganul terus pindah ke Grand Indonesia. Zaman gue bachelor lah at least ya sampai 2004 itu mungkin one of the best years of my life. Karena masih serumah sama bokap, sempat ngekos setelah nikah, sempat ngekos sama istri gue. Terus so much fun gitu loh. Orang lain, wah gila ya, orang banyak yang gak experience keseruan kehidupan radio ini. Sampai gue sama anak-anak tuh sering banget nginep di kantor karena it's that fun. Kita pengen always around that area, around the music, around the stupidity dan bercanda. Iya, around the laughter. Jadi yang gue ambil dari situ, whatever you do kalau gak ada unsur funnya, it's not worth it. Everything harus ada unsur funnya. Lo mau VO, lo mau nge-MC, lo mau mancing, lo mau main catur, kalau nggak fun buat apa gitu kan. Itu keren sih. Jadi esensinya itu ya. Esensinya itu. Itu yang membuat lo kayak pokoknya sesuatu yang gue lakuin tuh harus ada funnya, karena waktu itu gue pernah di posisi kerja yang super fun dan itu bener-bener energized banget kan. Bener. Lo ingat film The Hangover? Kita tahu. Ya kan? The first one. Gue pertama kali nonton di 2009. Itu kocak banget, tapi gue sempet damn, gue keduluan men. Ya itu bercandaan anak-anak radio tuh ya begitu. Stupid dan jorok, jorok dan emang gila gitu. Itu gak bisa ditemuin. Gak bisa ditemuin. Di lingkungan lain gak sih. Bisa. Damn, gue keduluan Bradley Cooper CS nih ya. Tapi ya oke lah. Udah gitu kayak semua orang inner child tuh main banget ya kan. Itu kan kita kayak lagi ngobrol sama sesama inner child kan. Bercanda mulu kerjaannya. Terus kayak ya ngata-ngatain atau membuli itu udah biasa banget. Biasa. Itu gue juga tahan kuat mental karena dunia radio. Iya asli. Udah gitu kan ya semuanya lebih apa ya, praktikal banget. Udah gitu kayak lo dituntut untuk ngambil keputusan yang cepet kadang segala macam. Dan kita spontaneous. Kan, kita the real DJ radio yang butuh skill kan, masih cetak CD dan lain-lain, sempet kaset. Oh kalau gue kaset CD enggak? Oh enggak, kaset tuh berarti. Oh iya, sampai gue udah dengan konsol. Iya, oke. Lo waktu itu masih ya? Jadi mixer, ada fader buat CD 1, CD 2 sama kaset 1, kaset 2. Ya udah. Tadi kayak octopus seru gitu banget, seru banget. Ya sampai bos-bos kita bilang, lo kalau bisa siaran gini lo bisa kerja di mana aja pasti. Karena it's so, you need a lot of skill gitu lah. Other than kita harus pinter komunikasi dan pinter ngerangkum news dan lain sebagainya, technical skillnya. Speednya sih, karena speednya. Kalau multitasking kan, ya kesannya kayak lo ngelakuin bareng-bareng gitu kan, enggak juga. Tapi kan ini kan bener-bener lo harus cepet-cepet. Iya, betul. Kayak lo dituntut untuk mikir cepet juga, ngambil keputusan cepet juga. Itu betul. sih gokil ya. Betul. Masuk ke healing anthem lo yang kelima nih. Tak ada yang abadi dari Peter Pan dari album Sebuah Nama Sebuah Cerita yang rilis tahun 2008. Iya, itu ternyata kayak greatest hits-nya ya kalau album itu ya. Setelah gue lihat lagunya banyak banget. Ya kan itu liriknya sedih banget sih ya. Tak ada yang abadi. Gue inget nyokap sih setelah. Gue waktu itu pernah
olahraga gitu kan, terus gue sempet masukin lagu itu ke playlist, terus lu pas lagi olahraga tiba-tiba masuk lagu itu, terus gue langsung nangis sendiri itu pas lagi olahraga, harus ingat nyokap, bokap. Oh my god, ya waktu kita limited banget memang di dunia ini, jadi we have to make the most of it. Terus dan masa Johnny dengerin Peter Pan sih, why not gitu loh. Mungkin orang tahu gue nggak terlalu mendalami musik atau film Indonesia, tapi ya gue suka musik-musik Indonesia, meskipun ya benchmark gue untuk musik Indonesia Dewa sama Iwan Fals gitu ya, kan angkatan lama once again. Cuman ya occasionally akan ada lagu-lagu baru sampai sekarang juga yang gue rasa kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak dimasukin playlist. Berarti lo termasuk cowok tuh yang enggak susah untuk nangis ya Johnny? No. Apalagi setelah nikah gue dan punya anak, gue jadi cengeng banget. Wow. Apalagi zaman-zaman pandemi tuh gue sering come across dan nyari videos di YouTube tuh yang bapaknya dibeliin mobil waktu dia terpaksa jual karena harus ngidupin anak-anaknya 40 tahun lalu. Terus di surprise, terus bapaknya nangis, terus gue juga nangis. Ya kayak gitu-gitu tuh kayaknya very inspirational sih, uplifting. Itu pentingnya menjadi 100% authentic sih menurut gue. Karena mungkin karena menurut gue orang di angkatan lo gitu ya, generasi X itu masih banyak pola pikir yang cowok nangis tuh lemah gitu. Toxic masculinity ya gak? Dan lo generasi X tapi lo tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Kalau gue seperti itu pun gak gue announce gitu. Mungkin bedanya anak sekarang kalau lagi nangis terus dia cari reactionnya nih sekalian. Kayak direkam gitu ya. Kalau gue just keep it to myself aja gitu. Dan teman-teman terdekat gue yang kalau emang mereka nanya ya gue kasih tahu, dan untuk kepentingan healing di sini kan, there's nothing wrong with it gitu loh. Dan nangis tuh menurut gue healing yang paling simple ya. Iya sih. Simple banget, lo cuma cukup keluar air mata untuk express your sadness. Bener. Dan ya udah gitu. And it feels good. Iya banget, kan? lega. Kayak, sama kayak keluar, terekspresikan, tersalurkan gitu. Kadang kalau gue nonton film sama istri gue, justru film-film olahraga yang inspiring, yang akhirnya underdognya menang tuh gue suka nangis, terus istri gue, ayo nangis kayak gitu. Jangan-jangan lebih sering lo nangis daripada bini lo ya? Bisa jadi kalau untuk film ya. Gue kan, karena ya gue percaya sih setiap orang itu di dalamnya tuh ada maskulin dan feminin gitu. Jadi feminin tuh bukan cewek, maskulin tuh cowok ya kan. Dan kan harapannya semua orang tuh bisa balance, maskulinnya ada, femininnya ada gitu. Di situ menurut gue sih individuation atau kayak pendewasaan yang tepat tuh ketika dua-duanya balance. Lo ngerasa udah balance belum sih maskulin feminin lo? Gak tahu ya. Terlalu feminin kayaknya. Nangis terus. Nggak, rasanya aja gitu. Kalau maskulin itu kan kayak apa ya? Yang biasanya lebih kayak misalnya kerja gitu kan. Terus yang giving itu juga. Kalau feminin kan kayak energi receive. Iya. Mungkin kalau gue harus nggak balance sih, harus 80-20 lah. Karena gue kan laki, man. Gue harus protect my family, ya kan. Okay. Gue harus jadi decision maker yang mungkin kalau ragu gue harus harus ngasih pendirian kayak gitu. Cuman ya bukan berarti gue keras ke anak-anak gue yang perempuan. Gue harus lebih, kenapa? Ya harus lebih itulah, harus bisa menempatkan diri gitu loh. Bukan terus feminine side gue diem-diem pakai lipstick atau apa kan, enggak kan. Oke, lanjut nih. Healing quote favorit lo? Healing quote favorit gue ini sangat membantu kalau kita kalah, nggak kepilih buat job atau kita gagal dalam sesuatu, bahwa it's in English quote-nya ya, a true friend is someone who can accept your success. Jadi teman sejati itu adalah orang yang bisa nerima keberhasilan lo. Jadi wah Andari jelas aja dia dapat job nge-MC sama menteri, dia deket sama anaknya. Kalau dia deket sama anaknya, itu kecanggihan networking dia. Jadi lo jangan pusingin. Itu rezeki udah diatur dan dia yang dapet. Makanya lo jangan diem aja. Kayak gue suka kalah misalnya sama talent-talent yang bapaknya mungkin punya PH atau recording studio atau orang agency. Kalau gue jadi anak mereka pasti gue manfaatin juga, men. Keuntungan gue tiba-tiba lancar bahasa Inggris, ya kan? Alhamdulillah. Jadi ya gue harus bisa, selain itu gue harus bisa stand out lagi dengan skill apa gitu loh, ya kan? Harus stand out. Jadi kalau misalnya lo, gue kalah pitching lagi, itu mungkin jadi salah satu quote. Lo kalau emang temen sejati, wah lo dapet job fair ya, congrats man, semoga gue bisa nyusul ya. Jadi lo juga nggak sakit hati, lo jadi
You support your friend karena ya itu teman sejati itu akan yes, you did it, good job gitu loh. Oke, jadi lu tuh ada semacam guidance juga gitu ada ya. Ada guidance juga. Guidance untuk lo tahu yang mana nih teman sejati lo gitu. Iya. Ya nggak sih? Itu yang ketika bisa seneng atas kesuksesan lo dan lo pun juga melakukan itu ke yang lain. Jadi kalau in term of competition ini bener-bener ampuh banget ya healing quote ini ya. Ampuh banget. Kalau gue emang temen yang baik ya gue seneng dong. Walaupun ini temen gue nih akhirnya yang dapat job itu gitu bukan gue. Oke. Karena di dunia kita kadang ya kita kalah sama teman-teman kita sendiri. Benar. Iya kan. It's small world ya, lingkungannya gitu-gitu aja. Dan emang healingnya adalah dengan ikut celebrate. That's right. Kemenangan dia. Benar. Itu otomatis membuat kita jadi tenang juga, jadi lega dan bahkan inspired gitu kan. Benar. Dan itu gue pernah dengar dari siapa ya. Wah ini dia sama kayak gue. Dan dia bilang feeling good about your friend's success itu bisa jadi good karma juga katanya. Itu dia. Oke. Let's go. Do it always. Oke, 1 sampai 3 kata nih. Tadi lo udah sebut sih pendapat tentang generasi X, milenial dan Gen Z. Dari X dulu 1 sampai 3 kata. Dari pendapat X, lo. Oke. Gen X. Best. Misunderstood. Loyal. Oke. Milenial. Milenial. Second best. Pengen ngeluarin jari yang mana ya? Second best. Gue lagi di top of my head aja ya. Gak apa-apa dong, bebas. Loyal. Ini apa? Full of surprises sih. Mungkin gak satu. Kalau itu full of surprises. Millennial. Kalau Gen X. Gen Z. Gen Z. Low self-esteem. Confused. Creative. Oke. Kok kayaknya gue Gen Z ya? Kalau dari deskripsi lo. Enggak, karena 10 to 12 years ago di lingkungan kerja kan milenial nih yang tingkahnya nggak jelas, ya kan? Kadang full of surprises ya. Full of surprises, kok gini aja mereka nangis kayak gitu. Ini ya kadang ini gue discuss sama teman-teman yang senior di radio gitu ya. Oh dia ternyata gini, ada yang minta milenial waktu itu izin siaran. Oke, karena gue kira ada emergency sama keluarganya, enggak, dia mau ngerayain ulang tahun. Dia minta izin, oh my god. Tapi setelah gue find out dia anak tunggal dan kayaknya ini momen ini tuh jarang mereka bisa celebrate. Udah kasihlah. Oke. Ini bener-bener jadi lo observe tuh berdasarkan pengalaman pribadi gitu yes, ya. Yes, that's right. Di lingkungan kerja lo gitu. Karena gue my experience itu everything I teach ya based on what I observe. Karena again gue bukan ahli psikologi, human behavior atau terapis. Jadi ya gue sudah ada lah beberapa wisdom yang gue dapet dari pengalaman gue sendiri yang gue bisa share. Tapi again gue bukan siapa sih gue. Kita kan harus stay humble and low profile high profit. Low profile high profit itu adalah kayaknya best quote dari Johnny White ya. Tapi menurut gue emang beda sih observe sama judgment ya. Kalau judgment kan kayak lo menghakimi banget. Tapi mungkin yang selama ini lo lakuin tuh lo observe sih. Karena kan lo mungkin bingung kenapa ya kayak gini. Tapi abis itu lo lihat dari angle lain dan that's observe gitu. Tapi kalau judgment sih kadang itu jadi ngeblok diri kita untuk bisa ngelihat sesuatu lebih luas gitu. Judgment terlalu sempit jadi judgment itu kuda. pasti konotasinya negatif ya. Yes. Ya, jadi gue ngerti kalau dari segi itu. Cuman ya dunia nyata itu kadang ya it's so much more full of judgment. Jadi kita harus be ready. Yang penting kitanya mungkin nggak perlu ngejudge ya kan. Kita cukup observe aja. Tapi ketika ada judgment, ya jangan lemah aja gitu. Iya, dan pede aja pokoknya. Kayak Johnny nih, gila. Lo tuh harus stand out untuk ngasih tahu apa aja tips-tips supaya kita tuh percaya diri dan yakin sama diri sendiri apa yang kita punya itu adalah the best yang bisa kita lakukan juga. Iya sih. Karena menurut gue it's so inspiring sih Johnny cerita lo ini. Dan semoga banyak yang menyaksikan juga ya. Terakhir banget banget pesan-pesan yang mau lo sampaikan untuk generasi muda. Ya generasi muda itu berarti Z dan milenial ya. Oke. Silakan sebelah sini. Oke, my millennial and Gen Z friends. Apapun kerjaan lo sekarang, it's good. Pertahankan, tapi coba cari multiple income. Dan lo harus
upskill, upgrade skill, whatever it is ya, belajar bahasa baru, belajar masak kalau nggak suka masak, paksain create something untuk konten keperluan social media, oke? Suka nggak suka, mau nggak mau harus begitu. Alhamdulillah, gue Gen X yang masih mau ngikutin zaman, Andari. Yes, itu penting sih. Ada teman-teman Gen X gue, apa itu sosmed? Jangan Mereka dong. udah males dulu. Sosmed's not my thing. Aduh, saya make it your thing. Karena sayang banget, ya kan? Iya. Ada klien dari Singapura yang discover gue karena naruh portfolio gue di sosmed. It's as simple as that gitu loh. Ya kan, create something yang of course nyambung sama background kerjaan lo atau kuliah lo. Ya kan? Dan apapun kontennya, don't make it one single thing. Gue udah coba tentang VO, udah gue bikin sebagus mungkin 300 views atau whatever views. Tapi gue bikin soal, aduh gue masuk rumah ternyata 2 anak sama istri gue lagi datang bulan bersamaan. Oke, gue keluar lagi. Itu dapat 27.000 views yang gak jelas, receh-receh gitu. Oke, jadi ya try everything. Tapi ya gitu, upskill, try find a new skill, multiple income, and of course stay humble ya, karena itu orang itu akan kunci ya sih. attitude, a good attitude, stay humble juga. Kayaknya the Very real important. sukses itu ketika lo bisa stay humble ya. Yeah. Kalau enggak lo gampang tergelincir banget. Iya. Yang kita pingin denger dari teman-teman kita atau senior-senior kita, lo sukses dan lo jadi ngetop, tapi lo nggak berubah, lo tetap your old self gitu lo, humble. Oke, thank you so much Johnny. You're welcome. It's my pleasure. Seneng banget, very inspiring. Thank you, Apalagi thank you. emang gue tuh selalu look up ya generasi X gitu. Dan lu gak salah pilih nih gue. Oh, karena thank you. dapat kayak apa ya, fun, simple, semua yang lo sampein gitu kan. Apalagi with your authenticity yang benar, lo gak berubah dari dulu sampai sekarang. Thank Biarpun you, suara thank lo udah makin banyak di negara-negara Amin, lain amin, gitu. amin. Iya, iya. Sukses terus Johnny. Sama-sama, sukses terus. Salam Thank you buat ya. keluarga dan Salam moga-moga juga. kita bisa keep in touch ya. Pasti. Thank you For sure. so much juga nih You're untuk welcome. yang udah menyaksikan ya. Silakan kalau mau komen-komen atau mungkin sering denger suara Johnny dari dulu atau sering di iklan-iklan baru tahu nih orangnya yang ini. Makanya lo harus follow dong social medianya yang ada di sini. Oke. Thank you so much. Kalau gitu tas dulu Johnny-nya pamit kalau gitu. Andari juga pamit. Thank you all for watching and see you again on the next episode of Anthem. Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke tengah Johnny.